Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di pagi hari yang indah ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Perlindungan Malaikat Menurut Kehendak Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat di awal masa pandemi masuk ke Indonesia, nas firman Tuhan Mazmur 91 ini merupakan nas yang sangat populer dan diperkatakan di dalam setiap seruan doa orang-orang percaya. Banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta yang menyarankan agar jemaat Tuhan menaikkan doa dengan membacakan Mazmur 91 ini. Mereka meyakini ketika kita mengimani bahwa Tuhan melindungi kita, meluputkan kita dari segala tulah dan malaikat-malaikatnya menjagai melindungi kita, maka pandemi COVID-19 tidak akan bisa menghinggapi kehidupan kita. Tetapi apakah benar itu yang terjadi kemudian? Karena faktanya ada begitu banyak ibadah-ibadah doa, perkumpulan-perkumpulan yang tidak mentaati protokol kesehatan, mengakibatkan banyak pendeta, jemaat yang akhirnya meninggal dunia oleh karena terpapar virus COVID-19. Lalu apakah kemudian kita menyimpulkan bahwa doa-doa itu tidak manjur? Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 itu tidak benar atau gagal menyelamatkan umatnya? Saya rasa tidak demikian pengaplikasian firman ini. Karena saya mau mengajak saudara, mari kita memperhatikan bahwa ternyata Mazmur 91 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 itu adalah ayat yang digunakan oleh iblis untuk mencobai Yesus di padang gurun. Ayat ini berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pada waktu itu, iblis mencobai Yesus dengan cara membawa Yesus naik ke atas bubungan bait suci, dan ia menyuruh Yesus terjun dari atas sana, sambil berkata, bukankah ada tertulis bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjagaimu dan menatang engkau di atas tangan mereka supaya kakimu tidak terantuk pada batu? Tetapi apakah terjun dari bubungan bait suci itu kehendak Tuhan bagi Yesus? Karena kita sebagai orang percaya pun tidak boleh melangkahi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak boleh melawan kedaulatan Tuhan. Saya menyadari di masa pandemi, di gelombang yang kedua ini, pemerintah menetapkan yang namanya PPKM. Kami pribadi bukanlah orang-orang yang sepenuhnya menyetujui kebijakan ini, karena sebagai pelaku usaha UMKM, usaha kami pun sangat terdampak dengan adanya PPKM. Tetapi semangat yang dibawa pemerintah ialah untuk membatasi penyebaran virus ini dengan lebih luas lagi. Karena kita kekurangan tenaga kesehatan, kita juga kekurangan fasilitas kesehatan. Sementara ada begitu banyak pasien yang tumbang dan tidak tertangani. Akibatnya, banyak yang meninggal dunia. Saya menyadari di dalam pembatasan yang dilakukan pemerintah, yakni PPKM, orang-orang Kristen akhirnya tidak bisa beribadah ke gereja. Di awal pandemi COVID-19 memasuki Indonesia, yakni di tahun 2020, banyak pendeta-pendeta yang justru menginisiasi jemaat untuk tetap beribadah karena mereka mengklaim ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ini. Bukankah kedengarannya saudara mencobai Tuhan dengan menggunakan ayat firman Tuhan? Karena kalau Tuhan memang menghendaki untuk saudara diam di rumah, tidak dulu beribadah ke gereja secara konvensional, maka saudara harus menuruti pemerintah yang Tuhan percayakan. Buah dari ketidaktaatan kepada pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan ialah
ada begitu banyak jemaat, bahkan pendeta-pendeta senior yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Amsal berkata, orang bijak ketika ia melihat ada celaka di tengah jalan, ia akan menghindar dan bersembunyi. Sedangkan orang yang tidak berpengalaman, ia akan jalan terus dan kemudian ia akan mengalami kecelakaan. Saya percaya malaikat Tuhan pasti melindungi kita di dalam ketidaktahuan kita. Tetapi kalau kita sudah tahu pandemi COVID-19 ini berbahaya, bahkan pemerintah sudah mengeluarkan edaran dan larangan untuk sementara tidak beribadah dulu secara konvensional, maka taati itu. Banyak contoh yang kami lihat, beberapa gereja menjadi klaster baru karena mereka ngotot dan tidak menuruti anjuran dan larangan yang diberikan oleh pemerintah. Ingatlah saudaraku, bahwa perlindungan Tuhan, perlindungan malaikat Tuhan juga, itu akan selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak berkehendak sementara saudara tidak beribadah, maka beribadah di rumah pun sama baiknya. Karena ingatlah bahwa saudara adalah bait Roh Kudus. Tuhan tinggal di dalam hidup saudara, dan Ia berkenan atas ibadah saudara dimanapun saudara berada. Jadi jangan merasa kurang semangat, kurang greget, atau kurang pol rasanya kalau tidak beribadah di gereja. Sabarlah, karena Ia sedang memurnikan setiap kita. Ia pun sedang memurnikan gerejanya hari-hari ini. Karena saya menyadari ada begitu banyak gereja yang akhirnya mengalami kesulitan. Tetapi mereka yang memang melayani bukan atas dasar mencari keuntungan lewat pelayanan. Tentunya pelayanan-pelayanan dan hamba-hamba Tuhan seperti ini yang akan tetap bertahan. Sementara orang-orang yang menjadikan gereja sebagai ladang bisnis tentu akan menjadi sangat kesulitan di dalam pelayanan mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau kembali berbicara, menguatkan dan menegur kami, agar kami tidak mencobai Tuhan dengan mempergunakan nas-nas ayat firman Tuhan. Tetapi kami belajar untuk menjadi bijak, sehingga kami tidak menjadi orang yang sembarangan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong sepanjang masa-masa pandemi ini, agar kami senantiasa ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami belajar untuk mentaati anjuran dan larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami belajar untuk menjaga protokol kesehatan. Kami belajar untuk tetap diam di rumah. Kami percaya Tuhan pelihara kami. Walaupun usaha pekerjaan kami mungkin menurun omsetnya Tuhan, tapi Tuhan tolong kami dan seisi rumah kami tetap dalam sejahtera, kesehatan dan perlindungan Tuhan. Itu cukup bagi kami. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di masa-masa krisis ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.